Paham modern yang dihembuskan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap Malaya diterima secara tidak merata oleh ketiga etnis penghuni Jazirah Malaya itu, yaitu ada Melayu, Cina, dan India. Orang Melayu setia kepada kerajaan-kerajaan Melayu. Mereka menentang kedudukan imigran Asia, terutama Cina. Pemerintah kolonial Inggris bisa memahami dengan cermat susunan masyarakat feodal di Malaya. Inggris juga mengerti bahwa orang-orang Melayu itu lebih membenci orang-orang Cina daripada Inggris. Orang-orang Melayu takut kalau kemudian hari ada orang Cina dan India menguasai mereka. Karena itulah Inggris terus berusaha melindungi posisi orang Melayu dengan cara memberikan posisi khusus pada mereka. Lalu di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman, Malaya pada tanggal 31 Agustus 1957 memperoleh kemerdekaannya. Singapura dan Brunei Darussalam adalah juga bekas rumpun jajahan Inggris di Malaya. Namun sewaktu Malaya merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 sebagai PTM atau Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan Brunei tidak ikut merdeka. Setelah PTM berkembang menjadi Malaysia, Singapura bergabung dengan Malaysia, tetapi Brunei tetap menjadi protektorat Inggris. Semula Singapura berpendapat apabila ia berdiri sendiri sebagai negara pulau kecil yang terletak di daerah yang strategis, maka akan merasa sulit untuk mempertahankan diri. Namun setelah masalah ras semakin kian memanas di Malaysia, di mana ras Cina banyak dibatasi, maka Singapura yang mayoritasnya Cina merasa terancam. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew memisahkan diri dari Malaysia, dan Singapura berdiri sendiri sebagai negara republik. Sementara itu, Raja Brunei yang ditolak oleh Malaysia untuk menjadi Raja Malaysia akhirnya tidak mau bergabung dengan Malaysia. Setelah melalui berbagai perundingan dengan Inggris, lalu pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei memproklamasikan kemerdekaannya. 1 hari bulan Januari 1984, yakni Hari Negara Brunei Merdeka. Nasionalisme dilancarkan oleh raja dan para bangsawan atau golongan konservatif, yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan negeri itu dari ancaman bangsa barat. Karena itulah nasionalisme Thailand terwujud dalam diplomasi dan modernisasi. Dengan demikian, nasionalismenya tidak bertujuan mengusir penjajah untuk membentuk negara merdeka, melainkan mempertahankan kemerdekaan dengan jalan memajukan bangsa lewat diplomasi dan modernisasi. Dalam rangka untuk mengimbangi kemajuan bangsa barat maupun Jepang, Thailand melancarkan modernisasi di segala bidang, terutama politik dan militer. Tindakan yang pertama yaitu menghapus nama Siam yang biasa digunakan banyak negara untuk menyebut Thailand atau Muang Thai. Modernisasi Thailand mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn. Dengan adanya modernisasi itu, maka absolutisme sedikit demi sedikit ditinggalkan. Rakyat makin dilibatkan dalam pemerintahan serta demokrasi semakin dikibarkan. Lalu, sepeninggalan Chulalongkorn, irama modernisasi tersendat. Penggantinya adalah Vajiraphat yang lulusan Universitas Cambridge dan pernah di dinas militer Inggris. Meskipun banyak kelemahan, Vajiraphat memiliki keunggulan juga. Ia berusaha keras meletakkan sistem hukum seperti yang digunakan bangsa barat. Lalu, sepeninggalan Vajiraphat, Thailand diperintah adik bungsunya yaitu Praja Dipok. Ketika itu, krisis ekonomi mulai melanda dunia, sehingga Thailand kesulitan keuangan. Ia mencari bantuan ke Inggris dan Perancis, tetapi gagal. Lalu ketidakpuasan di kalangan kaum revolusioner yang berpendidikan barat, sehingga dengan dukungan militer pada tanggal 24 Juni 1932, Pridi melakukan revolusi tak berdarah. Revolusi Thailand tahun 1932 itu berhasil memaksa raja untuk menerima konstitusi baru yang menghilangkan hak-hak prerogatif raja, kecuali hak memberi pengampunan. Dalam perkembangannya, pemerintah Manumakorn makin konservatif. Ketika itu, paham komunis memang sudah masuk ke Thailand yang disusupkan oleh agen Cina. Setelah Perang Dunia II, undang-undang anti-komunis dihapuskan agar Thailand tidak diveto Uni Soviet masuk PBB tahun 1948.